106.2 The Voice of Love, kekasih Tuhan, masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Voice of Life bersama dengan Bapak Joshua Gona Tanjung dan Bapak Doni Tatimu, bicara tentang Heal Our Land. Silahkan kekasih Tuhan, Anda juga bisa ikut terlibat dalam perbincangan kami ya. Telepon, SMS, WA bisa Anda manfaatkan. Dan ini kekasih Tuhan mungkin sedang menyimak, banyak yang bergabung loh, banyak yang menyimak tapi tidak ada yang bergabung. Mungkin mereka bingung. Saya mau tanya apa ya? Teguhkan dan kuatkan hatimu. Itu dia. Itu yang mau dipesankan sama Pak Doni. Teguhkan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Yang pasti ini bukan untuk menghancurkan kita, begitu ya. Sebab buat saya begini, ada satu konsentrasi terbesar adalah banyak kabar-kabar yang kemudian membuat orang jadi semakin takut gitu ya, dan sebagainya. Saya setuju tadi Pak Guana sempat katakan bahwa nomor satu memang kita harus memandang bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Matius ketika Tuhan Yesus bicara tentang hukum yang terutama, menarik kan dia bilang hukum terutama pertama kasihlah Tuhan Allahmu, hukum terutama yang kedua kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kemudian dia berkata pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya ketika kita membaca Alkitab istilahnya, kitab para nabi, hukum Taurat dan kitab para nabi, itu harus dipandang dari kacamata kasih. Ya dong. Seringkali kan kita memandang, ya itu kalau Pak Guana sempat bilang, Taurat itu menjadi sesuatu yang serba, saat dibaca orang menjadi sesuatu yang serba menakutkan. Padahal ketika dia berkata pada kedua hukum inilah, hukum kasih Allah, kasih manusia, tergantung seluruh kitab para nabi dan hukum Taurat. Artinya kan baca Tauratnya dan baca nabi, kitab para nabinya, baca perjanjian lamanya istilahnya. Baca Alkitabnya kan dari kacamata kebaikannya Tuhan. Seharusnya begitu. Ya, itu buat saya yang menjadi penyelewengan terbesar, skandal terbesar dalam pengajaran di masa-masa itu. Nah, ini yang jadi problem, Pak. Saya tertarik dengan apa yang tadi Pak Doni angkat di 2 Tawarik 7 ya, ayat yang ke-14 khususnya. Di situ dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Problemnya adalah ketika umat Tuhan yang merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, itu kadang-kadang kan mereka punya gaya atau style masing-masing ketika mereka merendahkan diri, gaya berdoa, gaya mencari Tuhannya itu stylenya beda. Dan itu hari-hari ini sedang dipertentangkan. Bagaimana dengan hal ini? Saya dimasukin ke situ juga. Ya, bukan saya adalah ini? merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku. Yang paling penting adalah hasil dari itu adalah bagaimana mereka bisa berbalik dari jalan-jalan yang salah. Yang menjadi salah, saya setuju tadi Pak Gona bilang, kita terjebak berpikir dan berargumentasi tentang siapa yang salah dan bukan berpikir pada apa yang salah. Gitu ya. Ketika kita mulai jadi siapa yang salah, kita mulai terjebak dalam permainan yang saling menyalahkan. Ya, permainan Adam dan Hawa yang tidak pernah selesai. Siapa yang kasih buah itu ular, siapa yang kasih buah itu perempuan, ya kemudian terjebak pada permainan yang saling menyalahkan, saling menunjuk ya. Ya, Pak Guana ini tergelitik biasanya. Gaya, style berbeda ini, Pak. Menarik kalau kita ngomong Taurat ya, di dalam hukum Taurat itu pentahiran orang kusta itu orang sembuh datang ke imam, lalu diperciki air campur darah 7 kali. Ada percikan 7 kali. Menarik ketika Tuhan menyinggung di zaman Elisa tidak ada orang kusta sembuh kecuali Naaman. Caranya dia disuruh nyelam 7 kali. Di situ saya dapatkan Tuhan itu sebetulnya bisa pakai metode yang berbeda, tetapi esensinya sama. Jadi karena Naaman tuh orang non-Yahudi. Jadi yang benar percik apa nyelam? Iya, begitu. Ya itu. Kayaknya begitu ya. itu karena soalnya dipertentangkan juga. Itu maksudnya second layer. Ya. Saya pribadi percaya bab Islam gitu ya. Tapi it's not the issue gitu ya. Artinya
esensinya, hakikatnya itu apa? Tadi kalau di ngomong ekspresi itu yang nomor kedua. Ya, Dan nomor ekspresi kedua ini benar, ekspresi berarti- benar tapi hakikatnya nggak benar. Lebih baik ekspresi rada nggak benar. Tapi Nggak esensinya benar. perfect, tapi esensinya benar. Oke. Saya Jadi bilang nggak usah gini, diributkan ya. Saya bilang gini, ayo mana yang diterima Tuhan? Doktrin benar, hati salah, rohnya yang sesat. Doktrinnya benar, rohnya yang sesat. Dengan doktrin yang salah, hatinya benar. Menurut saya hatinya yang benar. Walaupun doktrin yang salah, lama-lama bisa membawa orang kepada Penyesatan. kematian juga. Tetapi dalam salah sama keliru itu beda lihat. Ya. Yang Ya, ini ahli ngomong Taurat keliru, lah ya istilahnya. keliru Ya, ya, ya. keliru tuh Maria Magdalena aja juga doktrinnya keliru. Dia nggak pernah tahu Yesus bangkit. Emangnya dia tuh tahu Yesus itu Allah? Kayaknya kok enggak ya. Dia nggak pernah panggil Tuhan tuh akrab bener Rabuni gitu ya. Guru, Rabi kan gitu ya. Dia nggak pernah berpikir Yesus itu Allah. Later on gitu ya. Dia baru tahu tentunya. Tapi sebelumnya enggak. Jadi menurut saya apa tadi itu ngomong pertentangan tadi. Pertentangan tentang style, gaya berdoanya, gaya apa tadi? Seperti di ayat 2 Tawarik 7 itu, Pak. Merendahkan diri gayanya beda gitu loh. Loh, ini bagi saya merendahkan diri, bagi yang lain loh, enggak seperti itu harusnya begitu. Iya. Cara. Tapi tentang juga kadang-kadang orang juga terjebak ekspresinya yang dibuat perfect. Nah, Ekspresinya dibuat sempurna tanda petik sehingga itu jadi seperti panggung film. Nah, ini juga semua itu makanya begini, saya tertarik dengan satu orang yang mendalami pengobatan. Ada orang yang minum obat nggak sembuh-sembuh, datang ke dokter, dok ini gimana? Kamu minumnya kayak apa? Ya saya minum sebelum sudah makan. Jangan, ini dok, keliru kamu. Dok, obat 1 sebelum makan, obat 2 setelah makan, obat 3 2 jam setelah makan. Dia turuti sembuh. Jadi artinya bukan cuma obat gitu ya, bukan cuma ekspresinya. Jangan semua tuh mesti pas gitu. Ekspresi yang salah seperti Yoas itu juga kurang sempurna. Yoas atau pukul panah 3 kali kurang kamu, mestinya 5. Nah, tetapi sebaliknya ekspresi tanpa hakikat itu juga itu namanya. Jadi show. Nah, ini yang tadi kalau kita ngomong yang salah, saya khawatir kita ini sudah banyak kandungan show-nya. Terlalu banyak. Itu perlu. Karena itu poin kontak. Ya kalau gerejanya panas ongkep kan ya orang yang nggak mau datang ya gitu. Belum udah ya kalau gerejanya kotor ya kan harus bersih, nyaman. Dulu gereja kan sederhana, sekarang gereja kan mewah. Lebih menyenangkan ya kan. Lebih menyenangkan, Duduk di mewah, situ. Duduk di situ rasanya juga kerasan juga gitu ya toh. Saya nggak ingin terjebak anti kenyamanan yang baik. Yang penting jangan diberhalakan, jangan dijadikan tujuan. Semua itu harus dalam proporsi. Kita jangan anti kaya lah, kita jangan anti makmur. Itu perbuatan bodoh kalau kita anti makmur. Yang problemnya jangan melampaui kapasitas kita. Tapi kurang juga susah loh. Makanya saya bilang orang mati kurang makan, orang bisa mati kebanyakan makan. Jadi bukan hanya makan itu benar atau salah. Makan itu benar, tapi porsinya. Lalu yang kedua, kapan? Bayi kasih stick, mati. Jadi bentuknya harus blender. Daging di blender. Jadi ini yang gereja harus mengajar. Kita harus mengajar tatanan. Kita harus mendudukkan sehingga kita bisa bicara kalau ada yang salah, apanya yang salah. Kita nggak selalu bilang lu salah gara-gara lu gitu ya. Yang salah kita benarkan tanpa kita menghakimi kan itu. Itu yang namanya bertobat. Ini ekspresi kita kebanyakan ini gitu ya. Kan gitu. Kita kurang ekspresi nih. Kita
misalnya ada suami udah cinta, ngomong cinta aja nggak pernah, istrinya tunggu-tunggu juga. Lama-lama kan Iya. kurang sempurna juga ya udah ya. Istrinya ya. Istri kapan gitu ya? Ngomong-ngomong, Bapak berdua pernah nggak ngomong cinta sama istri? Ya adalah, tapi juga nggak sering-sering. Ya, ditunggu-tunggu tuh sama istrinya berarti. Kan dia melempar statement Pak Guana, jadi saya tanya. Iya, itu kan ngomong ekspresi. Tapi kan buat apa? Iya. Cinta, duit nggak pernah keluar. duit nggak pernah keluar. Susah juga kalau itu, Pak. Terus lah begitulah gitu ya. Semua itu harus Balance ya. pas ya. Wah, omdo aja. Lama-lama istrinya juga nggak bisa omdo sih. bikin apa ya? Dia ngomong rayu-rayu. Gombal gitu ya. Gitu kan gitu. Loh, Tuhan juga begitu loh. Lihat di Amos itu. Loh, dia tambahin tuh korban-korban itu. Perayaanmu lebih bagus. Tambah terus. Aku nggak tertarik itu semua. Sebenarnya Tuhan bukan nggak suka perayaannya juga loh. Tuhan juga suka perayaannya Daud. Menari Tuhan juga. Tapi di Maleaki dia marah-marah, mereka beri persembahan yang Iya. kurang baik. Iya kan itu. Jadi semua itu kita harus learning. Saya dapatkan begini. Kita ini imam raja 22 di Hosea 4:6. Umatku binasa, ini imam, karena tidak berpengetahuan. Kenapa? Karena kau menolak pengetahuan. You reject the knowledge. You do not learn. Lalu di Amsal 25:2, kemuliaan raja itu menyelidiki. Jadi hari ini kita harus mengurangi porsi khotbah, memompa semangat. Kita harus menambah. Saya bukan katakan berhenti, semangat harus, tapi menambah pemahaman sehingga duanya ini balance. Saya khawatir kita karismatik too much elevate the emotion. Yes, itu kata deh. Amen. Istilahnya kalau masakan Amen. kebanyakan penyedap Pak gitu Pak. Iya. Oke. Amen. Itu perlu. Tapi kita harus balance. Kalau itu too much harus diberikan porsi. Kenapa engkau ngomong amin? Ya kira-kira begitu, sehingga ekspresi dan esensi itu Jalan balance, ya. balance. Sehingga itu cukup. Kita harus tahu kapan menyerang dengan iman, kapan kita berserah, mati dirajam, dan kita percaya bahwa Tuhan itu baik seperti Stefanus. Kan makanya iman kan itu, ada yang nutup memadamkan api, ada yang membiarkan dia masuk penjara, ada yang mati dibakar. Ini kan dua Ya, dan Daniel 1, 3 dan 6 kan itu menarik bahwa Daniel 1 ada Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel 3 hanya ada Sadrak, Mesak, Abednego, nggak ada Daniel. Daniel 6 ada Daniel, nggak ada Sadrak, Mesak, Abednego. Yeah. Tapi yang menarik kan Daniel 6 mulut singa yang ditutup. Jadi mujizatnya. Tapi Daniel 3 apinya nggak dipadamkan. Ya. Tapi dibiarkan melewati, tapi Tuhan yang melindungi. ya. Daniel 1 lebih sorok. Mereka nggak pernah lepas dari Babilonia. Daniel nggak pernah balik. Sampai mereka tua. Sampai mati ya di sana ya. Tapi justru di situ mereka jadi berkat. Saya pikir Daniel 6 dan 3 memberi ekspresi yang berbeda dari cara Tuhan menolong. Tapi Daniel 1, saya pikir Daniel 6 dan 3 berasal dari Daniel 1. Kesediaan mereka untuk bereaksi dengan benar, berespon dengan benar. Justru ketika ada sesuatu yang salah, ini cara kami makan, ini yang cara kami percaya, bukan makan yang dipersembahkan pada raja, tapi ini yang kami percaya sebagai umat pilihan Allah, ini yang kami lakukan, kami tetap bereaksi dengan benar. Mereka nggak pernah keluar dari Babilonianya itu sendiri, tapi di situ mereka justru menjadi berkat di Daniel 3 dan Daniel 6. Saya pikir itu sesuatu yang Satu menarik. pola, pattern. Nah, jadi- saya dapatkan satu bahasa yang lain. Jadi saya jadi ingat ini. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Lalu kasih Tuhan itu baru setiap pagi, ya toh. Jadi unshakable kingdom itu based on love.
itu unshakable, tidak bisa digoyangkan. Makanya keluar martir-martir itu. Itu dia nggak bisa goyah. Mau ditolong, mau ngalami kuasanya atau enggak, saya percayakan cintanya. Itu yang kalau saya petakan, itulah Maria Magdalena. Dia kenapa Rasul itu sembunyi? Karena dia goncang, karena dia meletakkan imannya pada kuasa Tuhan. Lebih dulu, saya nggak ngomong kita nggak boleh percaya kuasa Tuhan. Ini kan Tuhan Yesus digadang-gadang untuk untuk jadi Mesias kan itu. Mati, gimana nih? Ya, seperti Ahok digadang-gadang jadi kalah pilkada begitu misalnya. Masuk penjara lagi. Iya gitu. Kita ini kan keadaan tuh bisa, situasinya bisa begitu gitu ya. Jadi Daniel 1 dia menyerah, Daniel 2 keadaan belum tidak berubah, dia yang dibuat tahan, tapi Daniel 3 intervensi sehingga singa itu tidak menyentuh. 136 ya. Kalau kelaparan begini, ada Ilya yang intervensi, ada mana turun dari Ilya sebentar. Kalau orang Israel itu intervensi langsung, kalau Ilya dari intervensi pakai cara orang ditulungi orang, gitu ya. Kalau Yusuf itu you have to move, you have to do something. Dia diberi hikmat untuk mengatasi kelaparan itu. Itu tiga-tiganya ada Tuhan itu. Iya, tiga-tiganya ada Tuhan. Itu tuh. Jadi dia ini yang satu reform, yang satu karismatik gitu kira-kira. Dilarang menyebut merek Loh, ya. Ini enggak merek ini. Itu merek itu sudah. No. Jadi bisa dua-duanya salah, bisa dua-duanya benar. Tergantung kapan dan Tuhan mau. Yang salahnya kita memaksa Tuhan masukkan dalam box kita. Bukan kita yang masuk dalam boxnya Tuhan. Yang kita perlu belajar sekarang, yang kita perlu pegang adalah cintanya. Saya percaya cintanya. Katakan itu dengan iman. Saya percaya cintanya. Dari situ Anda akan diajak, Tuhan tuh kayak apa sih? Karena kita cinta, kita pengen kenal sama orang itu, sama pribadi itu. Kita belajar kebenarannya supaya kita nggak gagal paham. Semua ya itu kitab Taurat dan para nabi itu dibaca kacamatanya harus dengan kasih. Kasihlah Tuhan, kasihlah sesama, kasih diri sendiri, kan segitu. Tapi susahnya memang manusia itu makhluk yang bisa manipulasi perintahnya Tuhan, bukan binatang, cuma manusia. Ini. Nah, yang paling makanya Tuhan tuh ngamuknya cuma satu, sama pendeta. Ahli Taurat, karena itu profesi yang bisa memanipulasi firman, bukan pedagang, bukan penjahat, bukan pendosa. Tuhan nggak pernah marah sama pendosa. Pendosa itu ya jahat, tapi dia nggak punya kemampuan untuk memanipulasi. Pendeta, Mbak Tuhan ini di posisi kalau kita salah, ini salah sih masih mana? Punya potensi itu memanipulasi. Kalau bahasa lama menyesat. Loh, itu bukan begini loh. Dia bukan hanya mengada-ngada. Ya, kalau kita ngomong petanya, dia bisa mengada-ngada. Nubuat, luku buat jadi nubuat. Oke. Tapi yang kedua yang nggak kelihatan, betul pesannya dari Tuhan. Saul itu betul-betul disuruh Tuhan memerangi Amalek. Tapi dalam melaksanakan misinya Tuhan, dia twist. Terus untuk kemana? Kepentingan dia sendiri. Mohon maaf, ini bukan saya mau menghakimi siapapun. Dia twist untuk kepentingannya diri sendiri. Jadi dari Tuhan, bersama Tuhan buat saya. That's happen. Nah, ini yang kita harus ngomong, bukan siapa. Kita harus polakan. Kita nggak cukup dari Tuhan. Kita nggak cukup ini mujizat terjadi, berarti saya di pihak yang benar. Belum tentu. Saya melakukan yang benar. Musa itu melakukan mujizat air keluar, tapi Tuhan ngamuk. Lu kurang ajar. Salah. Lu kurang ajar ya. Gua suruh lu ngomong, lu pukul. Aduh. Padahal sama-sama keluar air. Loh. Ini KKR hebat loh. Tuhan nggak suka. Hati-hati ya. Ini kalau dipetakan ya, saya bilang, aduh Tuhan Yesus.
Inilah Injil kerajaan. Yang ketemu itu bukan orang mendosa. Orang mendosa itu ketemu Injil keselamatan. Officer ini, official servant ini yang akan ketemu. Dia harus bertanggung jawab. Karena dia bisa membawa orang dalam kebenaran kehidupan. Dia bisa menyesatkan banyak orang dengan statementnya. Termasuk kita-kita Ini ini. gara-gara Pak Wahyu ini. Saya, kok saya? Pertanyaannya. Oh, Termasuk kita-kita loh Pak Doni. Iya. Iya. yang ngomong ini kan pendeta. Makanya saya diam. Makanya saya mesti hati-hati ngomong ini. Kalau saya kadang-kadang salah omong juga sama staff saya. Oh, Pak Guana galak banget ya. Oh iya, sorry. Itu. Karena Padahal pemimpin itu aslinya nggak galak ya? ya saya nggak tahu, meledak-ledak aja. Saya nggak merasa marah. Iya. Ya sudah. Saya nggak merasa marah, cuma Iya. oh ya, Yang pemimpin merasa itu, orang lain yang dimarahin ya merasa. pemimpin itu memang mesti hati-hati Iya, gitu. iya. Oke, Pak Doni, tadi kan Pak Doni yang mengawali, jadi Pak Doni yang harus menyimpulkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Guana dan Pak Doni tadi. Mbak Wahyu memberi beban yang besar. Pertanyaannya. Kalau saya terima aja. Iya. Saya lebih frontal aja. Oke. Ya, mari kasih Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa, beri kami hati yang kuat, hati yang percaya, tapi beri kami hati yang lebih mudah mengasihi, mengerti, memahami orang lain, mengerti orang lain, memahami situasi dan keadaan yang ada. Berikan kami hati seorang raja, sebab kemuliaan Allah adalah menutupi segala hal, kemuliaan raja adalah membuka segala hal. Ajar kami untuk belajar, untuk mengerti apa yang Engkau mau kami kerjakan, apa yang Engkau mau kami sampaikan. Ajar kami mengerti apa yang harus kami lakukan di tengah-tengah keadaan yang situasi yang sulit seperti hari-hari ini. Terutama Tuhan, mereka yang sementara ada di tengah-tengah keadaan yang menderita, di tengah-tengah persoalan hari ini. Tuhan, Engkau tolong kesulitan dalam ekonomi, kesulitan dalam pekerjaan, kesulitan dalam kesehatan. Engkau tolong, Engkau jaga, Engkau lindungi, Engkau berkati, Engkau jamah ya Tuhan. Kami butuh mujizat-Mu makin lebih, kami butuh kuasa-Mu makin lebih, kami butuh kasih-Mu makin lebih, kami butuh kebenaran-Mu menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami butuhkan hari ini. Engkau jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau jamah, jauhkan dari semua mara bahaya. Perlindungan Tuhan tetap ada, tapi kami juga percaya pada jawaban Tuhan, arah di mana Tuhan Engkau membawa kami. Biarlah kami sungguh-sungguh mengerti kemana Tuhan sementara membawa kami, menarik kami. Kami bisa mengenal Engkau makin dalam dan makin dalam dan makin dalam. Terima kasih Tuhan, kami memberkati setiap kekasih Tuhan yang mendengarkan, setiap kebutuhan, keperluan mereka Tuhan menjawab. Engkau berkati Radio Sanggakala, memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Pak Doni, Pak Guana, terima kasih sudah menjadi Sama-sama. berkat dan berkati. Dan kekasih Tuhan, tentu sudah kebersamaan kita dalam program Voice of Life. Kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, percayalah bahwa apa yang sedang terjadi ini bukan untuk menghancurkan Anda dan saya, tetapi justru Tuhan ingin memulihkan dan memurnikan iman kita masing-masing. Bagaimana kita tetap teguh berdiri di tengah-tengah penderitaan ataupun kesusahan yang sedang terjadi hari-hari ini. Tetap kuat kekasih Tuhan, percayalah. Kalau Anda mungkin tidak melihat pertolongan Tuhan, percayalah akan kasih-Nya Tuhan yang tidak pernah fail dalam kehidupan Anda. Saya Wahyu Widiawati pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.